Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasang dinamo baru ini ke kipas angin dinding. Ya, kita akan masang ke kipas angin dinding lagi karena memang kipas angin ini sudah tidak bisa diselamatkan ya. Dinamonya sudah terbakar dan banyak yang putus. Di sini saya memang membeli dinamo yang sudah menggunakan bearing. Jadi otomatis putarannya akan lebih ringan dibanding dinamo yang menggunakan bushing. Baik bagian depan dan juga belakang dia sudah menggunakan bearing. Dan pada saat kita ingin memasang dinamo ataupun ingin mengganti dinamo, kita harus teliti, minimal kita tahu speknya si dinamo yang baru kita beli ini. Jadi kita wajib untuk membongkarnya terlebih dahulu, baik itu dinamo yang sudah menggunakan bearing ataupun dinamo yang masih menggunakan bushing. Kita harus mengetahui ya, apakah dia menggunakan fuse atau tidak. Nah, lihat ya, di sini memang menggunakan double bearing, baik depan dan belakang dia menggunakan bearing. Jadi otomatis putarannya akan lebih ringan ataupun kecepatannya akan lebih kencang. Kita wajib untuk membongkar si dinamo yang baru kita beli ini dengan maksud untuk mengetahui apakah dinamo ini sudah menggunakan fuse ataupun tidak. Nah, ini salah satu keuntungannya jika kita bongkar terlebih dahulu. Ini kesalahan ya, seharusnya si bearing itu menempel pada as. Dia tidak boleh seperti ini karena akan menimbulkan kerusakan nanti pada as. Nah, kita akan cari apakah dinamo ini sudah menggunakan fuse atau belum. Nah, untuk mengetahuinya, untuk dinamo universal seperti ini biasanya kabel hitam itu adalah kabel yang ke listrik. Jadi akan kita cari kabel hitam ini. Nah, ini dia kabelnya. Dia akan menyatu atau menyambung dengan kabel kapasitor. Nah, seharusnya di sini menggunakan fuse, tapi ini terlihat memang tidak menggunakan fuse. Artinya kita wajib untuk memasang fuse jika ingin dinamo ini awet. Di sini saya berikan dua pilihan. Anda bisa memasang fuse yang pada umumnya kipas angin ya, dengan ukuran 135 derajat. Nanti Anda bisa pasang di antara kaki kabel hitam yang langsung ke listrik dan kabel kapasitor. Dan ini wajib ada di dalam gulungan. Jika Anda tidak bisa, saya sarankan untuk menggantinya dengan termostat saja. Ini lebih aman dan lebih mudah cara pemasangannya karena nanti akan kita pasang di luar dinamo, yang artinya lebih mudah untuk cara pemasangannya dibanding kita menggunakan thermofuse ini, karena dia harus menempel ataupun berada di dalam gulungan dinamo. Ini ukurannya lebih kecil daripada yang thermofuse ya, ini hanya 81 derajat. Tapi jika Anda ingin membeli yang 100 derajat lebih pun silahkan, karena memang bermacam-macam untuk ukuran si thermofuse ini. Nah, untuk bearing ya, untuk yang menggunakan bearing ini bearing harus menempel pada as. Oleh sebab itu, keuntungan kita melihat ataupun membongkar terlebih dahulu itu untuk mengetahui apakah sudah benar atau belum. Ternyata memang masih belum benar cara pemasangan bearingnya. Jadi ini wajib kita rekatkan atau kita kunci pada as ya. Jadi tidak hanya menggunakan bearing, menggunakan bushing pun kita wajib untuk mengetahui apakah dinamo ini sudah menggunakan fuse atau belum. Nah, jika Anda ingin mengganti bearing pun akan saya berikan linknya. Ini sama persis ya, walaupun mereknya berbeda, tapi bentuk, ukuran dan juga untuk kualitasnya ini sama. Artinya apa yang saya beli itu sama dengan kipas yang sudah menggunakan bearing dari pabriknya. Anda bisa cek di link pembelian, link deskripsi untuk pembeliannya. Nah, saatnya kita akan mengunci dengan menggunakan lem seperti ini.
Ini tujuannya agar si bearing itu tidak bergerak yang mengakibatkan kerusakan pada as. Kerusakan akan lebih parah dibandingkan kita menggunakan bushing jika memang si bearing ini tidak merekat pada as. Nah, harus kencang seperti ini. Kita tambahkan lagi agar supaya lebih mantap, lebih kencang lagi. Oke, tinggal yang satunya lagi ya, kita berikan lem juga supaya lebih kencang bagian depan dan juga bagian belakangnya. Oke, saatnya kita pasang saja, karena untuk pengecekan sudah selesai untuk pengecekan bagian dalam dinamo. Nah, ini tidak masuk, berarti dia harus dari depan ya, harus masuk terlebih dahulu asnya atau rotornya dari bagian depan. Nah, ini memang sudah presisi, sudah mantap ya. Nah, seperti itu. Jadi kita wajib untuk membongkarnya, dalam artian kita akan ingin melihat yang pertama itu apakah dinamo itu sudah menggunakan fuse atau belum. Jika memang sudah menggunakan fuse, berarti kita tidak perlu menambahkan fuse lagi. Tapi jika memang belum, kita wajib untuk memberikan fuse agar dinamo yang kita gunakan awet. Dan juga tentunya kita bisa tahu ya untuk gulungannya apakah menggunakan tembaga atau hanya menggunakan aluminium. Jika tadi tidak kita bongkar dan kita langsung pasang, saya bisa pastikan dinamo yang sudah menggunakan bearing, si bearing tidak menempel, usia dinamo tidak akan lama ya. Nah, saatnya kita akan pasang termostat saja, karena pemasangannya lebih mudah. Kita hanya tinggal mencari kabel yang warna hitam atau kabel yang ke listrik langsung. Tapi jika dinamo Anda atau kipas angin Anda bermerek Cosmos ataupun Miyako, Anda wajib untuk membongkar casingnya dan melihat atau memastikan kabel yang langsung menyambung ke listrik. Nah, ini dia ya, kabel warna hitamnya. Jika sudah ketemu, tinggal kita potong saja. Oke, sebelumnya buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat ya. Jika Anda suka dengan videonya, Anda bisa like, jangan lupa juga di share. Nah, nanti untuk thermofuse ini akan kita sambung ke kabel yang kita potong tadi ya. Jadi masing-masing kakinya tinggal kita sambung saja ke kabel yang sudah kita potong. Dibandingkan kita harus memasang thermofuse, itu lebih mudah untuk memasang termostat, dan fungsinya pun tidak jauh berbeda, akan tetapi termostat akan menjaga kipas kita atau bisa memberikan istirahat pada kipas angin kita. Dan nanti seperti ini kurang lebih, karena ini kabelnya sepertinya kurang panjang, jadi nanti akan kita sambung kabel saja, karena nanti si termostat ini harus menempel pada bodi kipas ataupun pada si kuren ya. Jadi akan kita siapkan kabel, kita tambahkan sedikit. Nah, tinggal kita sambung terlebih dahulu kabelnya. Ya, sebetulnya untuk termostat ini dia komponen ini adanya pada Magicom. Dia sebagai penghangat nasi ya, bukan untuk masak. Ya, jadi untuk banyak yang gagal paham, katanya mana mungkin kipas angin sampai di suhu 80 derajat Celcius.
Padahal sama-sama kita tahu titik didih air itu ada di 100 derajat Celcius. Artinya termostat pada Miyako ataupun pada Magicom itu hanya untuk penghangat ya, bukan untuk memasak. Untuk memasak dia menggunakan elemen pemanas. Oke, tinggal kita pasang saja untuk termostatnya seperti ini. Nah, kita amankan juga nanti hasilnya akan lebih mantap ya. Yang jelas kipas angin kita jika memang suhunya sudah mencapai di 80 derajat, otomatis dia akan mati atau akan beristirahat. Nah, seperti ini, dan dia harus menempel pada bodi ataupun si kuren. Nah, dia harus menempel ya, jangan sampai renggang karena akan kurang maksimal. Artinya nanti walaupun sudah panas ataupun suhunya sudah mencapai 80 derajat, dia tidak akan mati karena dia tidak menempel dengan sempurna. Ya, untuk pemasangannya tinggal kita berikan kawat pada dudukan si atau pada pegangan si termostat ini. Lalu nanti kawat ini akan kita kaitkan ya, akan kita kaitkan ke baut si dinamo. Tapi sebelumnya kita pasang terlebih dahulu agar lebih mudah nanti untuk memasangnya. Kita pasang gearboxnya terlebih dahulu. Oke, sekali lagi buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya agar subscribe channel ini, dan jangan lupa di share, dibagikan, di like jika Anda suka dengan videonya, dan jika ingin berkomentar silahkan Anda tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah jika saya bisa menjawabnya pasti akan saya jawab. Nah, kita kendorkan sedikit, lalu si kawat ini akan kita kaitkan ke baut ini. Bagian depan pun kita kaitkan juga. Nah, seperti ini tinggal kita kencangkan. Oke, dan hasilnya seperti ini ya. Termostat akan menempel pada kuren. Dan ini akan lebih sensitif ya. Jika memang suhunya sudah mencapai di 80 derajat Celcius, kipas ini akan otomatis mati. Oke, saatnya kita akan memasang pada kipas anginnya. Nah, di sini sudah saya buka ya untuk kipas anginnya yang akan kita ganti. Walaupun saya punya solder, tapi di sini tidak akan saya gunakan. Jadi anggap saja saya juga hanya orang biasa yang tidak mempunyai solder. Jadi untuk caranya, kebetulan ini kan sama ya kabelnya, karena ini memang menggunakan model yang sama. Untuk kabel ini jangan kita potong ataupun kita pangkas sampai habis. Kita akan memotongnya, kita berikan sedikit agar kita lebihkan sedikit agar kita mudah untuk menyambungnya. Jadi artinya walaupun kita tidak mempunyai solder, kita bisa untuk mengganti dinamo dengan mudah. Oke, tinggal kita lepas saja, kita buang dinamonya. Tapi ini ada kabel tis, lumayan ini kita akalin. Nah, ini masih bisa kita gunakan ya, tanpa kita harus potong. Nah, ini kita buang saja dinamo ini karena memang sudah tidak bisa disembuhkan penyakitnya. Dan saatnya kita akan memasukkan kabel dinamo yang baru ini. Sebetulnya mudah ya, video kemarin pun saya sudah membuatnya, tetapi ini agar lebih jelas kita akan buat sekali lagi. Nanti mungkin jika ada kipas angin berdiri atau kipas angin stand pun kita akan buatkan lagi videonya.
Oke, ini memang pas ya, memang untuk ukuran kipas angin model seperti ini memang menggunakan dinamo yang universal atau yang biasa kita kenal kipas Cina. Tinggal kita urutkan saja penyambungannya sama seperti tadi waktu kita melepas ataupun memotong si kabel. Biru ketemu biru, putih ketemu putih, dan kabel merah ketemu kabel merah. Sangat mudah ya sebetulnya untuk menyambungnya. Saya yakin semuanya bisa walaupun tidak menggunakan solder. Oke, kita sambung satu persatu. Kita amankan dengan menggunakan isolasi. Kita isolasi supaya tidak ya menempel ya, takutnya nanti menempel malah gagal ya kita memasang dinamo barunya. Oke, tinggal yang merah kita sambung juga. Yang terakhir. Oke, dan pemasangan instalasi kabelnya sudah selesai. Tinggal kita pasang lagi tutup casingnya. Oke, sekali lagi buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi tentunya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Jangan lupa juga di share, di like ya jika Anda suka dengan videonya. Jika ingin ada yang dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, saatnya akan kita coba kita akan pasang baling-baling terlebih dahulu. Nah, nanti untuk termostat ini, jika Anda ingin melihat cara kerjanya, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Dan ini sangat mantap, tidak mengganggu penutupnya. Jadi sangat aman, penutupnya pun tidak menyangkut ya. Oke, kita akan pasang baling-baling. Kita akan coba hidupkan. Oke, ini sudah di posisi 0, tinggal kita colokkan saja. Waduh, anginnya sangat kencang sekali dan ini ada kesalahan ya. Posisi 0 tapi malah nyala sebentar. Ini nampaknya ini di posisi 2 baru mati ya. Ini kita cabut terlebih dahulu dan kita posisikan ke 0. Nah, ini yang benar. Oke, kita akan coba hidupkan lagi. Saatnya kita coba nomor 1. Nah, ini ya. Ini hasilnya sangat mantap sekali. Dinamonya memang ternyata memang kencang ya. Baru nomor 1 sudah kencang seperti ini. Silahkan jika Anda ingin membelinya, Anda bisa cek di deskripsi karena link pembeliannya ada di situ. Oke ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.